Assalamualaikum guys. Hai guys, apa kabar? Aku harap kalian baik-baik saja dan sehat selalu. Oke, kali ini kalian akan nonton video kita. Jadi kita mau diskusi tentang bagaimana sih, terus apa saja sih langkah-langkah untuk memasuki bisnis baru. Dan kita, saya Rania Bayi, Saya Indira. oke, enggak, jangan. 함께 걸을 때면 red carpet 돼버리는 거리 꿈처럼 황홀한 밤 살아있음을 느껴 don't give my Oke, yang pertama aku mau membahas bagaimana sih langkah-langkah untuk memulai bisnis baru. Kalau menurut aku ada dua garis besar untuk memulai bisnis baru. Yang pertama itu mengenali peluang usaha dan juga optimisasi potensi. Dalam mengenali peluang usaha kita memerlukan dua hal, yaitu pengalaman hidup dan juga hubungan sosial. Pengalaman hidup itu bisa kita dapatkan dari berbagai sumber. Biasanya itu dalam pekerjaan dan dalam berbagai posisi pekerjaan supaya kita lebih banyak pengalaman dan juga pelajaran. Kemudian hubungan sosial, waktu kita membuka bisnis baru kita membutuhkan orang lain juga sebagai customer kita. Dan tanpa dukungan mereka juga kita nggak bisa memperkenalkan bisnis baru kita dan kita nggak bisa menjual barang kan ya kalau nggak ada lingkungan sosial. Kemudian yang kedua, optimisasi potensi. Jadi itu optimisasi potensi adalah kita mengembangkan apa yang kita sudah miliki atau kemampuan dan skill kita. Karena skill kalau nggak diolah, kalau nggak diasah kan lama-lama kita nggak Lupa dong apa yang lupa. kita bisa gitu kan. Betul. Dan juga kita harus terus berinovasi, karena dengan inovasi kita tetap bisa mempertahankan apa yang kita mulai tadi, bisnis yang kita mulai tadi. Terus kalau itu kan tadi langkah-langkah untuk memasuki nih. Terus pas merintis usahanya ini gimana sih Kak? Kalau merintis usahanya itu kita menentukan bidang dan jenis usaha apa yang akan kita mulai. Iya, misalkan kita mau bergerak di bidang kuliner ataupun fashion, atau lebih baik kita bergerak di bidang di mana kita bergairah di situ atau memiliki passion di situ, maka kita akan bisa menjalaninya dengan enjoy dan sepenuh hati. Kemudian yang kedua, tempat usaha yang akan kita pilih, karena tempat usaha itu mempengaruhi penjualan kita juga. Kalau kita salah menentukan lokasi dan kemudian tidak ada yang tahu kalau kita jualan Kita di mana kan? Terus jadi kita nggak bisa jual dong. Iya, betul sekali. Gini ya Kak, kan tadi udah langkah-langkah sama cara merintis usaha. Sekarang saya mau bertanya, kira-kira apa saja sih faktor penghambat pendatang baru? Kalau menurut aku faktor penghambat pendatang baru, aku mau jelasin poin-poin yang umum aja sih ya. Yang pertama itu tidak punya modal. Biasanya kan kalau orang nggak punya modal nih, mereka akan bingung dong mau usaha apa, karena ekonomi mereka pasti belum stabil. Terus kalau misalkan mau cari investor kan juga nggak mau invest dong ke perusahaan atau usaha yang baru dirintis, kan keuangan mereka juga nggak stabil. Jadi lebih baik kita cari modal dulu. Terus yang kedua adalah takut mengalami kerugian. Aku rasa ini sih umum banget, siapa sih yang mau rugi kan. Jadi menurut aku sih kalau misalkan kita udah niat nih mau jadi pengusaha, jadi kita udah harus kayak ya udahlah, rugi itu mau gak mau kita harus tanggung, suka nggak suka ya kita harus jalani, karena itu memang prosesnya. Tapi balik lagi, kalau misalkan kita nggak jalani, kita kan nggak tahu nanti kita akan untung atau rugi, kayak gitu sih menurut aku. Jadi gitu. Kan aku pernah dengar ya soal membeli perusahaan. Itu apa sih Kak kerugian sama keuntungan dari membeli perusahaan? Jadi keuntungan kita membeli perusahaan itu nggak perlu memulai dari awal banget gitu loh. Jadi kita kan pas beli perusahaan yang udah jalan nih, nah perusahaan itu kan udah punya produk, udah punya karyawan, udah punya customer atau pelanggan tetap gitu kan, terus udah punya investor yang dia akan tetap menstabilkan perekonomian perusahaan kita. Jadi menurut aku kita enak dong tinggal jalan aja, tapi di sisi lain juga dia ada kerugiannya. Dia kerugiannya itu memang sih secara hukum kita yang punya perusahaan itu.
kayak logikanya kalau kita adopsi anak, memang secara hukum si anak ini anak kita dong, tapi kalau misalkan perusahaan itu bukan kita yang didirikan, jadi kita bakalan nggak punya dong kayak pengalaman proses awalnya kayak gimana, kita nggak tahu dong proses dia buatnya dari awal itu kayak gimana. Terus kalau misalkan perusahaan itu punya nilai-nilai dong pasti ya kan. Iya. Nah nilai-nilainya itu misalkan dia berbeda sama nilai-nilai yang kita punya, sikap kita atau lain-lain, itu kita juga akan sulit untuk beradaptasi atau sesuai kehendak kita, itu mungkin akan sulit sih menurut aku. Jadi sulit untuk mengembangkannya gitu ya Kak ya, Iya, karena iya. nggak sesuai sama nilai kita. Oh iya, kalau kita kan sudah misalkan ya kita sudah mendirikan perusahaan dan kemudian kita ingin memperluas jaringan kita, itu bagaimana ya caranya? Gini Kak, kan pernah dengar nggak sih ada di usaha, pada saat kita mendirikan usaha ada istilah waralaba. Nah, pada hakikatnya waralaba ini merupakan konsep pemasaran dalam rangka memperluas jaringan. Bisa disebut waralaba ini suatu aktivitas yang dimana kita bisa memperluas jaringan usaha kita melalui usaha tersebut. Misalnya kan kita pada waktu pertama kali mendirikan usaha itu, kita mendirikan CV atau perusahaan apa gitu ya, kita kan harus lapor ke badan hukum. Nah, dalam waralaba ini nanti kita setelah lapor itu kan ada 3 hak paten gitu, ada 3 hak yang dimiliki oleh perusahaan, yaitu hak paten, hak merek, sama hak cipta. Nah, hak tersebut itu memiliki perlindungan dari undang-undang, dilindungi oleh hukum gitu. Undang-undangnya untuk hak paten sendiri itu diatur dalam UU nomor 14 tahun 2001. Sedangkan UU merek itu tercantum pada nomor 15 tahun 2001 juga. Nah, sedangkan hak cipta ini diatur dalam UU nomor 19 tahun 2002. Oh, Jadi gitu. kayak kalau misalkan kita udah punya usaha, terus usahanya itu udah luas karena waralaba tadi, jadi kita harus lindungi dong usaha yang kita punya gitu kan. Iya. Oke guys, jadi itu tadi diskusi kita. Kita juga mau memperkenalkan produk yang kita punya. Stay tune ya. Tada! Ini adalah produk kita guys, namanya bakso Ndeso Ragita. Jadi di sini kalian bisa lihat, ini tuh banyak banget kan. Ini tuh satu packnya isi 10. Terus kalian bisa dapetin ini, ada saus sama kecap, terus ada sambalnya. Terus di sini tuh ada bubuk kuah instan. Jadi kalian tinggal seduh aja. Terus ini juga bisa dimasukin freezer ya. Ini bisa jadi frozen food. Jadi bisa dimasak ketika kalian mau aja. Dan kenapa sih kita namain bakso Ndeso, Kak? Karena baksonya itu hanya terbuat dari tepung saja, tidak mengandung daging. Jadi baksonya cocok dikonsumsi untuk siapa saja. Jadi harganya lebih ekonomis ya, bisa iya, terjangkau terjangkau. dengan siapa saja. Terus kenapa sih Kak kita namain Ragita? Iya, karena Ragita itu singkatan dari kita bertiga ownernya, dengan Ra itu Kak Reni dan A-nya itu Kak April, yang terakhir Gita itu dengan aku sendiri. Ya jadi gitu guys, jadi kalian harus beli ini ya. Ini bisa stok di rumah biar kalian bisa kalau tengah malam lapar kalian bisa makan ini. Iya, apalagi kita kan mahasiswa ya, banyak kegiatan. Sangat simpel cara Iya, bikinnya guys. Anak kos bisa loh guys. Oke, sekian dulu ya. Itu tadi diskusi sama perkenalan produk kita ke kalian. Jadi mohon maaf jika kami masih ada salah, dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima kasih. 온 세상이 다 너로 물들어